Itu aku bingung. Nggak ada. Ada, harus didengar. Kita denger aku. Ada itu di roomnya Ada. itu ada kok. Masih ada di kotanya kok. Ada Besok kok. ya aku upload. Besok aku upload ya, besok aku upload. Tenang aja besok aku upload. Tenang, kita Ada sudah makanya ngumpulin jadi bukti-buktinya. bingung, ha? Tenang aja. Siapa ini gitu kan 16 juta. Hah? Kecil Kok, amat ya. kok, Lah kok Kecil amat, lah pelit kok amat receh sih yang amat. bayar. Gimana sih? makanya itu dia. Kok kecil? Itu loh, bukan soal soal kenapa dia dibayar, tapi kok kecil. Receh. Kok receh. Nggak segitu loh biasanya tarifnya. Kalau Padahal aku justru pengen banget ada yang padahal bayar aku. Minta dong Mami ya Obet padahal cari ya. tarifnya Oh, udah kita mah ngapain ngegas kalau nggak ada yang bayar ya nggak sih? Malah berantem sendiri. Iya, ngapain ya kan? iya juga lah. Ngapain teriak-teriak ya kan, tapi kok nggak ada ya ngapain juga ya kan, ya mending memberitakan yang sudah ada di-upload gitu aja malah lebih bermanfaat daripada menghujat orang. Nggak, mending itulah kalau Itulah aku kalau aku, ajarin lah si tapi Mami kan Obet orang itu. beda-beda. Aku bilang Mami Obet, kau minta lah ya kan, janganlah kau keluar-keluar, capek kali kau keluar-keluar. Mm-mm. Mintalah sejumput dua jumput gitu loh Mami Obet. Bener Aku kan jadi yang ini aku soalnya. bilang? Mama Max, oke. Thank you Mama Max, bye Bye bye, bye sampai Mama salam Max. salam salam buat Papa Max ya, Ya loh, maksudlah. Kak Obet jangan mau gretongan ya. Mana naikin coba Mami Obet. Ntar langsung deh nyolot. Dok perot, dok perot. Apa dok perot? Apa sih? Dokprot dia. Dok perot. Dokprot dia. Wah, nanti di framing lagi aku 1,5 kalian disangkanya katanya Oh ini kemarin beda aja kubu, aku naik beda kubu. kemarin aja aku naikin Maria Rota Pamis Gosip, aku diserang-serang habis-habisan. Bentar dulu. Emang yang nyerang siapa Mami Obet? Ada salahnya lu itu suka memberikan panggung sama musuh-musuh naik di room lu katanya gitu. Loh, Loh, enggak, tadu. Musuh siapa? Berarti gue musuh orang dong. nah itu makanya nah kata gua musuh lu kan enggak lebih kepada Miss Gosip sih. Jadi kan Miss Gosip itu kan jejak digitalnya itu kan kau tahu sendiri katanya dia dibahas masa lalu. Untuk kata gua karena gua nggak ada masalah personal sama Miss Gosip, juga gua bingung. Udahlah. Emang mereka ada masalah personal? Enggak juga kan? Gak ada. Enggak ada Makanya- juga. Udah nggak usah pada ribet gitu. Karena memang gitu dah. Untuk menjadi orang baik itu susah. Harus menjadi orang busuk benar-benar sebusuk-busuknya. Iya. Capek. Iya, busuk banget atau baik banget. Tapi kayaknya berat ya, jadi baik banget tuh berat loh. Baik banget itu berat, susah. Mendingan Nah, kita busuk enggak aja semua ya. sayang. Enggak, justru gini, kalau kita makanya kita sekarang harus berniatnya kita jadi orang baik banget biar godaan itu datang. Karena kalau kita niat kita jadi orang jahat, nggak akan ada godaannya. Oh iya. Ngerti nggak? Nah, Aku mau dong Kan ada digoda. penawaran ya. Aku mau digoda. Aku mau pantesan digoda. ada Mati penawaran. pula. iya Mati pula makanya. ada Baim, aku di sini nggak ngapa-ngapain loh Baim. Aku nggak berteman loh sama mereka loh Baim loh. Aku hanya mereka hanya bersahabat aja sama Maria Lota, aku bersahabat. Sama gue bersahabat nggak? Ayo, Sama apa terus apa? Kan musuhan kita ya. berteman tapi Apa sih maksudnya, Baim? Teman tapi mesra ya. Miss Gosip membabi buta ya biarin aja lah dia mau babi buta bukan kita. Takut. Yang sebelahnya juga sama mau babi buta. Enggak, yang jadi pertanyaan kok takut amat ngapain? Takut dikatain masalah berteman kan hak kita. Masa ada yang ngasih ngatur? jadi geram lihat di gosip. Iya loh Baim, aku pun geram kali nengok di gosip itu. Jadi geram ya kau. Ini aja, hajar aja. Nggak usah didiemin, kau hajar aja. Iya, Kalau kau Baim. geram, kau buat Iya, pipi, Baim, kau benar. hajar dia, Baim. Ya kan? Baim. Mm-mm.
Kalau kau memang geram, kau hajar aja. Kenapa? Nggak apa-apa. Aku baim Iya, baim kayak aku. iya, contohnya kayak Mami Obet kalau dia bilang geram-geram dihajar gitu, Baim. Jangan cuma geram tapping-tapping doang. Ah, Baim. Iya, kalau typing-typing doang nggak seru itu. Kan dunia ini harus seru dengan segala Iya. pergeraman itu. Jadi, Hai Mas Black. aduh, udahlah aku turun aja lah ya semuanya. Assalamualaikum. Udahlah, Bye. kita berantemnya udah ya sampai sini aja ya. Mami, Mami Obet apa jiwanya belum kuat dia. Jiwanya belum kuat dia. Jadi siapapun yang ngasih pesanan dan briefingan ke Mami Obet, tolong dibayar. Tolong dibayar. Tuh, gue udah Oh, lihat dedikasi Mami Obet itu luar biasa ya kan? Iya, tolong diperhitungkan ya. Tolong siapapun diberi itu. penghargaan. Nah, Mami Obet itu tolong ya kepada 20 orang ini sampaikan kepada mereka bahwa Mami Obet itu begitu berdedikasi ya. Ya kan? Begitu berjasanya loh membela. Aduh, harusnya Iya, dapat sampai- apresiasi dong. Apa? Tadinya temen harus nggak jadi temen. Loh, kurang berdedikasi apa lagi tuh Mami Obet kan? Jadi tolong diperhitungkan ya. Jangan Iya, asal tolong buru-buru aja ya. diperhitungkan. Jangan cuma kalian tuh bisa-bisanya gitu doang, apa namanya menghujat-menghujat. Kalau gua nggak bisa orang ngatur-ngatur, lu nggak kasih makan gue, ya kan? Ngasih makan, ya ngasih makan gua laki gua aja masih gua ini. Ngasih makan enggak. Akun gue sendiri. Oh, Iya. ngatur. Mengatur. Kok pada ngatur, nggak bisa, enak aja loh. Kita mau Gitu. pansos, kita mau diem, kita mau jungkir balik, terserah kita dong. Iya itulah. Makanya aku suka tidak setuju kalau orang tuh ini jangan berteman, katanya jangan berteman. Oh, gua makin dijanganin, makin gua lakuin loh. Bandel. Iya. Iya, memang gue dari dulu misalnya kata bokap gue, kamu jangan main di sawah. Main di sawah gue sampai kayak ini, kayak anak apaan gitu yang hitam banget gitu. Biar gue tahu main di sawah tuh kayak apa. Jadi kita ngomong ke Teteh gitu. Teteh tolong jangan kasih gue duit ya. Teteh Oh, tolong. itu beda lagi. Beda ya, Say. Gue larang Teteh kasih gue duit ya. Oh, itu agak beda ya, Say. Itu kayaknya agak lain ya, Say. Agak lain ya. Kalau itu ada ininya ya, ada pemikirannya. Enggak, itu langsung ini ya. kalau di rekening gua 4M, lu lupa deh gua kasih seneng, Besti. Oh, iya. Amin ya. segala Iya, yang iya bener. Gak mungkin lah. Gak mungkin gua kayak pelit gitu terus gimana. Gua megang 4M itu, wah gua bagi semua, biar semua pada diem semuanya, gak ada yang berani bersuara. Ya kan? Cuma masalahnya kalau Ya kalau aku dapat 4M itu pasti aku taburkan ke orang-orang yang suka ngoceh-ngoceh di ini sosial media. Udah kamu diem aja gitu. Cuma masalahnya ada orang juga kan, Teh bersuara dong. Lah, bersuara dapat apa gua? Gua bilang, pusing, mending gua jualan. Gua bilang gitu, ya kan? Yoi. Ya enggak? Teh bersuara dong. Ini itu. Gua bilang, kok bersuara nyuruh-nyuruh? Suaraku mahal. Berak aja bayar. Iya, sekarang berak aja bayar 2.000 ya kan? Iya. Gimana Ngeluarin ceritanya? kotoran aja bayar. Ini ngeluarin ini bau. Opini. Aduh, berat. Janganlah. Iya, berak aja sekarang bayar. Kalau kita bersuara nggak dibayar lah buat apa? Kita mah jujur-jujuran aja ya, fair-fairan aja gitu dalam hidup ya nggak sih? Jangan gua bela lu abis-abisan ya. Terus lu kaya gua kismin. Ih, sorry Dorimori, say. Ya kan? Ogah gua. Iya. Ya nggak sih? Apalagi Untungnya gua. apa? Untungnya apa? Untungnya apa? Ya kan? Untungnya apa kalau bersuara gitu ya? Iya. Ada itu yang begitu. Emang ada model-model kayak gitu, Teteh. Bersuara tapi cuma bau doang, bau. Gitu doang. Iya, makanya. Nyong lah.
Mau nyari apa? Nyari follower sih gampang banget nih gue kalau mau cari follower nih ya. Wih, gue hajar si Miss Gosip, si Intan Guladi gitu ya. Wah, gue hajar aja habis-habisan dia. Tapi bisa jadi bukan cuma nyari follower kan nyari ini juga transferan juga. Bukan, kalau gue nyari follower, nyari engagement, gue serang aja si Intan sekarang ya kan. Tapi kan nggak gitu konsepnya. Mau nyari yang transfer belum tahu siapa sih yang transfer. Nah itu dia. Nggak ada yang transfer. Dikenalin pada lah. udah pada Yang tahu bokeh, say. dikenalin. Udah pada bokeh, say. Heeh. Jadi makanya huru hara sepi. Iya, udah pada kismin, say. Udah habis-habisan, nah. Enggak, kalau aku ya teh, kalau aku nih, enggak teh, kalau aku nih ya, kalau aku nih, misal kalau aku jadi mereka-mereka nih yang katanya ada mendanai itu, nah mending aku ngundang kayak cumi-cumi kan banyak, kayak media-media daripada cuma media bacot doang di Komal atau mungkin dibikin VT gitu doang, kan nggak dilihat banyak orang, paling cuma beberapa gitu kan. Nah, coba kalau diupload di akun-akun besar kayak gitu ya, contohnya kayak cumi-cumi, terus apalah itu yang Ray-Ban, terus apa, tinggal ngundang konferensi pers gitu kan, selalu ngundang konferensi pers tiap hari ya kan, ngasih makan mereka, mereka pun juga dapat konten, ya kan, lebih lebih murah, bener gak sih? Gimana? Gimana Daripada gagal orang-orang paham? nih loh, orang-orang yang daripada mereka menyewa buzzer yang kita nggak tahu buzzernya ujung-ujungnya ini tercapai nggak berita yang mau disampaikan. Nah, mending ngundang media-media besar kan kayak cumi-cumi, Ya nggak terus apa bisa, namanya, nggak Retri bisa. atau apa, konferensi pers tiap Nggak hari gitu kan. bisa, nggak bisa kayak gitu. Gini loh, berita itu hanya memberitakan. Kalau buzzer itu kan mereka menggiring opini kan, menggiring misalnya orang tadinya mau belok kiri, ya sennya udah kiri nih, dibikinlah jadi belok kanan kayak ibu-ibu daster naik motor gitu. Beda. Jadi semua tuh punya Tugasnya beda ya. tugasnya beda, fungsinya lain-lain gitu. Kalau Nah, enggak, terus kalau konten kreator yang clipper itu kan ada kan yang dipotong-potong videonya kan banyak clipper tuh. kalau clipper ya mereka cari AdSense. Nah, kan nih apakah itu bisa dikatakan bujer? Emang Ya bisa, ada? memang gue bilang juga siapapun ya, siapapun. Ini event misalnya kita ngomong menteri nih ya, tiba-tiba sini menteri ini ngomongnya A terus ya, tiap hari dibahas A. Orang udah sampai Z gitu ya, dia masih ngomongin A terus. Buzzer dia. Buzzer itu coba cari definisi ya dalam tata bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Apa sih definisi buzzer itu sendiri gitu? Buzzer itu kan Iya. penggema, pemberi apa ya? Penggema berita gitu, apapun itu. Iya. Itu. Yang disuarakan monoton gitu loh, teh monoton Iya, itu aja monoton. Itu dan aja. dan tujuannya itu hanya untuk menjatuhkan iniin orang itu. Iya, Lah kan tujuannya cuma satu doang nih misalnya kan. Nih, makanya gue sempat bilang sama siapa namanya itu? Siapa itu tadi, Mami Obet. Mami Obet. Lu kayak buzzer, gue bilang. Lu kayak buzzer. Yang dibahas itu aja. Sekali-kali kayak bahas perselingkuhan lah, bahas inilah, bahas itu, kan beda kalau kayak Buleril atau gue gitu, kayak yang dibahas beda-beda macam-macam. Kadang bahas ini, kadang bahas itu gitu. Ya kan? Gitu. Gue pernah nanya sama Mami Obet, si Mami Obet masih ada nggak di sini? Gue bilang kalau iya lu minta dikasih lah uang lelah gitu. Orang juga nih orang-orang penting nih ya di dunia ini mesti pada tahu diri juga gitu. Kalau udah dibantu tuh ya jangan. Kalau kita random bercanda, kita random bahasnya apa yang perlu dibacotin ya kita bacotin gitu aja,
nggak harus Kadang ngebahas itu sealur gitu. Oh berarti bisa jadi kalau room-room yang setiap hari membahas itu aja pakai itu bisa dikatain bujir. lah, lah iya iya dan nggak boleh sakit hati dibilang buzzer. Kenapa sakit hati? Lah memang iya lah. Bangga dong, bangga. Wah, hebat Bangga berarti dong. kan. VT-nya itu monetasi. Iya, Bangga. bangga dong. Nggak semua orang bisa kayak gitu loh. Mm-mm. Tidak semua orang bisa menggiring opini. Jangan pada baper, ya kan? Kadang bahas ember, kadang bahas maling rendang. Emang lu kate lebaran maling rendang? Dia bercanda nggak move on. Paling rendang. Lama-lama lo jatuh cinta loh sama yang paling rendang. Eh? Udah kayaknya. Kalau yang bahas-bahas itu gimana sih soal yang Inara itu? Inara kan sekarang kemarin itu katanya kan udah udah ditalak lagi ya sama si itu katanya. Gimana sih itu ceritanya teh? Aku kok nggak ngikutin banget sih. Gua nggak ngikutin, pusing gua. Soalnya yang lakinya drama banget tuh. Lihat nggak drama waktu dia diinfus tangannya terus ada darah-darah dalam hati gua gini. Diinfus. Kok ada darah-darah sampai ngecer-ngecer kayak gitu? Maksudnya lu bun-bun dir-dir atau diinfus? GERD katanya dia banyak pikiran. Ah, karepmu dewe lah gue bilang. Drama biar narik simpati kayak korban. Iya, makanya tapi aneh buat apa gitu tuh laki tuh aneh banget tuh. Udahlah. Tapi teh aku ngelihat PT yang terakhir ya video yang Inara itu ya katanya dia itu cuma gabut doang katanya. Hah? Cuma gabut. Enggak, ya dia melakukan hal itu kayak gitu katanya tuh hanya istilahnya kayak buang hajat doang kayak gitu loh istilahnya ya. Istilah kasarnya cuma buang hajat doang gabut gitu. Siapa yang gabut? Inara. Inara gabut, gabutnya gitu amat. Bukan yang lain. Iya. Bercocok tanam kayak, bercocok tanam Iya. juga. Kok gabut? Iya, katanya gabut dia katanya gabut. Apa Gabut. mewarnai, merajut gitu kan. Tapi memang kita harus menghargai ya gabut orang kan mungkin beda-beda ya. Ya nggak sih? Ya udahlah. Ya udahlah biarin lah. Ada loh perempuan yang gabut itu dia shopping ya kan. Kalau gabutnya Inaroh mungkin dia kan apa namanya itu doang lah. Contoh kayak contohnya kayak si itu juga kan ada tuh yang lagi viral tuh si siapa tuh yang selingkuh tuh yang suaminya orang opa-opa itu loh. Julei. Julai kenapa dia? Oh. Julai kan dia juga gabutnya dia gonta-ganti pasangan. Iya. Ya respect yang berbeda ya kan. Iya. Lucu juga ya. Icip-icip yang berbeda. Seru juga ya gabut orang ya. Iya, ada yang gabut gonta-ganti pasangan, ada yang gabut cuma satu orang tapi ya kan. Ada yang gabut shopping, ada yang gabut ya tapi jangan sampai lah ya gabutnya gabut bunuh diri. Ih, lu kena pelanggaran lu ngomong kayak gitu. Iya bun-bun aja lah. Iya, kalau gua mah gabut tidur gua. Apalagi harus gua lakukan selain tidur ya kan kalau gabut. Gue kalau gabut fitnah orang teh kalau sampai klarifikasi ya itu. Oh iya. Iya, emang kadang-kadang hidup harus gitu ya, harus ada aja gitu ya. Variasi ya. Berarti ngapain juga klarifikasi? Berarti yang bodoh itu yang kamu fitnah. Ngapain dia klarifikasi? Yang nggak pernah dia lakuin terus suruh klarifikasi sana sini kayak gitu ya. Yang fitnah dong yang klarifikasi. Katanya Teteh apa Teros suka marah-marah kayak Fitri dinosaurus kok gitu sih Teh. Siapa bilang orang dia tuh lebih soft spoken dari gua, lu ngarang lu. Kapan gak marah-marah? Dia tuh soft spoken. Yang pemarah tuh gua justru. Gua tuh pemarah, dia tuh soft spoken banget. Gua bingung. Lemah lembut. Macam mana Batak apa itu kau? Ya kan? Soft spoken kau nih.
Senses maling rendang fakta loh. Ih, Kebagian nggak? Kau kebagian nggak rendangnya? lagian tuh rendang gak enak, udah biarin aja. Ya kan? Itu kan rendang dimasak rame-rame apa banyak gitu kan gak enak, say. Gak seenak rendang. Mbak Im bahasa apa sih? Gak usah, kamu tuh nggak bisa move on sih, Mbak Im. Bahasa apa Oh. gitu? Bahas yang setidaknya itu ada Sekarang yang udah lagi ngomongin 4M, lo masih booming-booming. rendang aja. 4M aja gitu loh. 4M Iya. aja 4M. Bahas aja 4M, coba bercanda. Coba keluarkan apa informasi yang kau punya. Wah, dia diam kebagian nih kayaknya. Teorinya Berarti kalau nggak ada yang berarti mau yang bahas, diam berarti itu dia berarti kebagian. hmm, Diduga barang bukti baskom dan alat-alat barang bukti sudah di kepolisian setempat. Oh, itu si rendang. Rendang lagi. Kita Ah, nggak rame 4M ah. dong. Berarti bercanda nggak kebagian rendang, oke. Tapi Oke. 4M kebagian nggak? 4M kebagian nggak, Baim? Kecipratan lah dari itu. gue kebagian embiar yang bocor tuh. Kebagian dia Baim Makanya real dia itu. nggak mau ngomong. Nah, berarti Baim pinter, hebat dia. Iya. Ya kan? Mhm. Keren-keren Baim, lu kebagian. Bagus, emang harus begitu. Jangan sampai kau nggak kebagian kayak yang lain. Memang harus kebagian. Iya, kalau kau kebagian hebat. Nggak apa-apa, nikmatin aja. Kita nggak akan minta Berarti kok. berarti bermanfaat itu mulut kau di sosial media Baim. Berarti kau sudah diapresiasi, itu artinya. Bagus, bagus. Lanjutkan, Baim. Aku setuju. Jangan kau sia-siakan talentamu. Ya, kita sia-siakan aja talenta Miss Juliet ini. Dia nggak tapi kemarin ada loh itu yang dia bahas-bahas itu tahu-tahu langsung dapat WA loh, itu ada loh. Hmm? Apa maksudnya? Bahas apa? Apa? Gimana? Habis bahas ember-emberan ya kan ada loh itu yang di WA katanya. Apa nih diminta? Hai Dokter Janet, sini dah naik. Astaga, Dokter Janet, aku selalu nge-upiti kamu. Dokter Janet, apakah aku buzzer kamu? Apakah aku dibayar Dokter Janet? Jawab jujur Dokter Janet, aku sering nge-upiti Dokter Janet. Memang ada Dokter Janet? Ada. Ya kalau belum dibayar ya minta bayaran dah kalau begitu. Subuh-subuh kok udah komal pagi nih Dokter Janet nih aku mau tanya nih ya, akun ini kan katanya disebut-sebut bujer ya kan. Aku kan sering nge-up VT-nya Dokter Janet kan aku ambilin tuh ya kan. Apakah Dokter Janet membayar aku? Membayar nggak kira-kira? Enggak, itu gini Dokter Janet. Itu tuh bukan pertanyaan, itu tuh sebetulnya dia mau ngirim invoice itu. Dokter Janet jangan tertipu sama dia. Dia mau ngirim invoice. Ada akun ini tuh disebut-sebut bujer. Nanti aku tag ya Dokter Janet, nanti aku tag ya. Ada loh Dokter Janet yang menyebut akun ini jadi bujer dibayar 16 juta katanya sama orang yang beridentitas dokter. Hey. Nih, julid kali mulut kau. Dokter Janet dia mau Iya. minta Dokter Janet dia mau ngirim invoice ke Dokter Janet. Jangan terlena sama dia ya, Dok. Ada loh Dokter Janet itu posisinya. Kok aku digibahin di Rom ya kan? Katanya akunnya Miss Juliet ini mendapatkan 16 juta katanya. Padahal cuma 1.600.000 ya? Enggak. Terus konyolnya, kocaknya ya kan? Aku sering up VT Dokter Janet. Apakah aku dapat dari Dokter Janet? Pengaduan jelek banget. Tukang ngadu si Miss Juliet ini ya jelek. Udahlah, mendingan Dokter Janet sekarang
Kau kirim Naik rekening ke dokter Janet. Kau kirim biar kau diapresiasi, kasihan katanya. Kasihan dok, dia itu kasihan loh, udah di fitness ya kan, kagak dapet. Mendingan kau sekalian aja terbuka. Saya membuka diri untuk menerima transferan gitu. Iya. Gimana sih kau? Iya, silahkan Dokter Janet. Aku mau ditransfer kayak orang. Loh, Loh, kok turun? mana? Oh, Loh. Pepe ini emang orang mau Siapa? turun. Loh, Itu kok ada? naik lagi. Ada lawyer Bunga, Ibu owner. Belum tidur Bu, aku belum tidur Bu. Dokter Owner. Janet, Pagi, gimana Miss Julie, kabarnya? pagi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Iya, apa sih Dunia maksudnya tipu-tipu. semangat sekali dia. Semangat dong, habis ini kan aku dapat transferan dari Dokter Janet. Iya, Ih, najis. nanti tahu-tahu ada rekotan terus tampil di YouTube. Miss Julie dapat dari Dokter Janet gitu ya. Yang suruh kamu meng-up video saya siapa? Nah, itu yang namanya di sosial media udah dikasih tahu di situ ya kan, namanya Miss Julid. Berarti akun-akun Viti-Viti yang di-up itu julid ya kan. Dan itu Vitinya banyak orang julid di sini, kok dikatain Terus saya pernah nggak minta video saya di-up sama Miss Julie? Tidak ada. Ih, kenapa sih lu genit banget? Terus Oh, itu lagi kenapa dia? Heeh, dia genit. Dokter Janet, kenapa dia jadi genit banget begitu? Bingung aku. Iya, Kok jadi genit? gemes aja. Oh, gemes. Terus sebenarnya kenapa tuh kau? gemes Jawab. Tadi kau ditanya sebenarnya. kenapa kau up itu Viti Dokter Janet? Kenapa? Jawab. Yang namanya media ini kan media sosial ini kan besar ya kan. Oh, Berita iya. apapun itu kan diupload di sini, bukan cuma Vitinya Dokter Janet ya Oh, kan. gitu. Nah, Tete Teros ini juga ada di Viti Miss Julid. Tete Marolota juga ada di situ. Oh, ya udah nanti aku Kenapa? kasih inilah ongkos. Ya udah ya. Kok kenapa Kita ini nih kenapa ya. kok Kirimin dikatain pos lah. bujar? Kenapa enggak habis pikir itu pertanyaannya, kenapa dikatain bujar sedangkan ya udah dibucerin aja. Ya nggak apa-apa, Iya, buzzer. kan. Kan kenapa sih sakit hati dibilang buzzer? Nggak apa-apa. Sakit Enggak, hati. aku nggak karena sakit belum hati terima, loh. Teh. Kalau diterima pasti diem, ya kan? Iya, kalau terima aku Harus pasti ngerti diem. dong. Itu yang Harusnya ngomong paham tuh. nggak berkontribusi tapi fitnah. Gimana nih Dokter Janet? Gimana kabarnya untuk perskincarean ini? Bagaimana sih sebenarnya Dokter Janet? Apanya? Dunia perskincarean. Coba tuh tanya sama si APT Rose itu kan, dia banyak tahu. Mendingan tanya kepada itu lawyer Bunga. Masih ada nggak sih? Masih bangun nggak sih? Ada Dia kan tadi banyak masuk ya. tahu dia. Gucci Lab ya kan, menemukan skincare yang memasukkan izin NA. Ini kan menggandakan izin NA. Ini kan APT Rose semua itu. APT Rose itu Oh, berarti kuncinya ini di APT Ros ternyata. Oh, Ini aku di ternyata. program perlindungan saksi. Perlindungan saksi nih. dia itu mau ikut apa tadi program perlindungan saksi ya? Aduh serem ya. Ke rumah aman. Aduh. Sampai gitu ya. Agak-agak takut ya. Enggak, tapi aku senapsaran deh, Besti. Senapsaran ketika itu yang dibahas di gedung DPR tuh sebenarnya apa sih, Dokter Janet, yang dibahas itu? Kan ada tuh Viti berkeliaran tentang Dokter Janet menyampaikan di gedung DPR tuh. Sebenarnya tuh pokok perkaranya membahas soal apa gitu? Kan udah jelas itu videonya. Kan aku mau denger langsung. Itu ada APT Rose. Tolong ya, ini takut ada yang ngerekod. Aku kecilin dulu julid.
Takut takut kali di record. Wih, Oh, HP teras saja ya berarti ya yang dibesarin ya. iyalah sebagai dia saksi kunci ya kan? Hmm. Oh, ini berarti bocoran. Nanti apa terus mau jadi saksi ceritanya nih. Enggak, dia nggak jadi saksi. Oh, Maksud, jadi saksi ahli. ah, di mana? Ah, kau nih, Saksi ahli atau saksi kunci ini nanti apa terus? Saksi ijab kabul aja lah. Siapa yang mau ijab kabul? Aku jadi saksi. Dibayar Sah, jadi saksi. sah, Dibayar nggak? sah. Dibayar jadi saksi. Dibayar nggak? Jadi CS Santoso ya, Mm-mm. sebenarnya para dokter itu nggak suka ribut-ribut ya. Nggak ada dokter yang suka ribut-ribut kecuali si Topeng. Kalau kebohongan si Topeng itu nggak diungkap ya, kalau kebohongan si Topeng itu nggak diungkap, orang akan mengira kebenaran itu, kebohongan dia itu adalah kebenaran. Itu yang harus kita lawan. Kalau kebohongan itu nggak dilawan, maka kebohongan itu akan jadi kebenaran. Contohnya ya ada APT Rose yang akhirnya bicara, itu kan bicara kebenaran. Begitu, ya kan? Bahwa penipuan produk yang dilakukan itu kan dikerjakan semua oleh si Topeng, tapi dia menuduhkan orang lain yang berbuat seperti itu. Padahal dia itu mafianya yang memasukkan izin NA, begitu ya. Satu produk entah dia impor dari mana, produksi dari mana, kemudian menggunakan nomor NA dari produk lain. Nah, itu kan semua APT Rose yang membongkar. Dan juga David Lee, itu David Lee juga belanja produknya Amira Derem. David Lee itu yang belanja produk-produknya APT si Doktip itu di kliniknya Doktip. Begitu, jadi berdua itu yang beli. Berarti yang disampaikan Petrus ini fakta ya, fakta dan data ya bisa dipertanggungjawabkan ya berarti ya. Jelas dong. Aku kan udah bilang, proses-proses aku udah menghasilkan edaran sama peraturan. Mantap kan? Julid-julid begini, ya kan? Apoteker pinggir jalan yang suka nongkrong di pinggir jalan, mendengarkan informasi-informasi seliweran, menghasilkan peraturan. Berarti Petrus ini bukan cuma sekedar berita, dapat dari berita gitu kan, dapat dari seseorang disampaikan enggak ya berarti ya. Berarti ini fakta dan pakai data ya yang jelas ya. Justru aku memberi masukan kepada yang membuat peraturan. Ceritanya begitu ceritanya. Nah, sayangnya ya kan harusnya orang yang memasukkan izin NA itu kan sebenarnya kriminal. Orang yang melakukan pemalsuan itu kan kriminal. Begitu harusnya BPOM ini melaporkan hingga ke polisi. Tapi kan BPOM ini nggak mau lapor ke polisi. Begitu. Ya kan, akhirnya ya cuman izin edarnya cuman dicabut aja. Begitu. Oh, begitu ceritanya. Iya. Tapi kenapa? Itu kan secara garis besar itu seseorang atau badan yang mengetahui tindakan kejahatan, tapi tidak melaporkan. Nah, itu kan bisa ada undang-undang pidananya juga. Ketika seseorang atau badan yang mengetahui sebuah kejahatan tapi tidak melaporkan, itu bisa dilaporkan malah. Nah, itu dia. Harusnya tanya juga ke APT Rose. Karena APT Rose yang mengetahui hal itu tapi juga nggak melaporkan ke polisi. Gimana tuh? Ada prosesnya lebih lanjutnya. Iya kan? Huru hara dulu ya kan. Orang begini kan
kriminal gitu. Tindakan-tindakan seperti itu kan harus dihentikan gitu ya. Karena kalau huru-hara ini terus-terusan seperti ini, itu kan yang sering saya katakan bahwa ini bukan sekedar huru-hara tentang skincare, bukan. Tapi ini akan berdampak pada satu, trust issue loh. Trust issue pada produk lokal, ya kan? Trust issue pada dokter lokal. Yang ini nanti akan berdampak pada apa? Pabrik-pabrik banyak yang tutup. Ini berkaitan dengan berkurangnya tenaga kerja, banyak PHK, ya kan? Banyak PHK akhirnya apa? Ekonomi Indonesia makin merosot, daya beli masyarakat makin merosot, ya kan? Terus Indonesia mau jadi apa? Cari kerja susah, yang ada perusahaan-perusahaan yang nggak bersalah, produk-produk yang nggak bersalah diacak-acak sama oknum yang nggak bertanggung jawab. Padahal kriminal sesungguhnya itu ya si oknum bertopeng ini. Nah, terus aku bertanya gini, untuk kesalahan-kesalahan di penulisan di dalam produk ya, contoh misal pasta gigi gitu kan, Pepsodent ya aku sebut, itu kan ada memutihkan gigi. Nah, kalau aku gosok-gosok terus kok nggak sampai putih, berarti apakah aku bisa melaporkan itu? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Kalau di iklan tuh kan gigi sampai ting gitu kan. Gigi ini kan sampai bisa mengkilap ting gitu kan. Itu kan bisa overclaim itu. Harusnya bisa bisa dilaporkan. Overclaim dia. Nah, gini, aku mau tanya nih, kan selalu netizen, nah, termasuk saya sendiri nih dokter, overclaim, selalu yang dibahas overclaim. Nah, definisi overclaim itu seperti apa sebenarnya, biar kita juga tahu gitu, overclaim itu apa definisinya gitu, yang bisa dikatain overclaim, bisa dibantu Nah, jelaskan? sebenarnya kalau kamu tanya ke saya, ini ada pakarnya ini, si Peter Rose ini. Justru saya banyak belajar dari beliau ini, gitu loh, ya. Jadi yang harus ditanya itu si Peter Rose gitu, ya. Gitu. Jadi kalau Miss Juli tanya ke saya, ya, saya jawab singkat, tapi nanti mau tanya, coba tanya ke Oke, Apit Rose gitu ya. Jadi kalau yang dimaksudkan overclaim itu kan sesuai aturan BPOM tuh nomor berapa itu aku lupa ya. Itu janji manfaat yang berlebihan ya, yang tadi Miss Juliet bilang Pepsodent menjanjikan memutihkan gigi sampai mengkilap ting gitu, itu overclaim juga tuh. Terus Jadi berarti kalau dengan adanya kayak gini nih dokter ya kan bisa dikatakan overclaim. Nah, berarti semua makanan itu kurang lebih bisa kita laporin overclaim dong. Soalnya apa? iya Kita bisa. bilang makanan enak dan bergizi, contoh ya, makanan enak, sehat dan bergizi. Nah, ternyata pas waktu dimakan keracunan. 1, 2 orang, 3 orang. Apakah bisa dilaporkan gitu? Mau lapor kemana sekarang? Ya membuat kebijakan kok itu. Semua dilapor di mana itu? Kau ini gila-gila mau melapor Miss Juliet. Ya kan aneh juga gitu loh, teh. Lapor di Maksudnya, sosmed aja. nah overclaim. Nah ini nih, tadi Peteros dengerin ya, Miss Juliet ini bilang tadi sudah disampaikan sama Dokter Janet definisi overclaim seperti itu. Nah, gimana kalau menurut Peteros? Ya, aku pertama mau jawab yang komen ini kan, pasti suruhan dokter atau enggak yang korban pembodohan oleh dokter ya. Jadi aku mau jawabnya gini, suruh si dokter bikin statement itu dengan menyebut nama lengkap saya. Aduh, saya turun dulu deh, bentar dulu. Semua fitnahan dia, ya dari awal yang saya buzzer Suneo, terus simpenan Suneo, ketemu di apartemen entah berantah, sebutkan itu semua dengan menyebutkan nama saya. Ya, kalau masih ARP itu sebenarnya ya, dia itu telah melakukan apa ya namanya, penghinaan Framing, pada framing. profesi. Ya, saya profesinya apoteker, bukan pekerja seni, artis. Art kan artis ya, ya kan?
ataupun apa bendahara anggaran rumah tangga. Apa nih ART yang dimaksud? Profesi saya apoteker, singkatannya APT, ya. Jadi tolong sampaikan kepada Samira, sebutkan nama saya dengan segala tuduhan dia, dengan segala fitnahan dia. Gitu aja ya, oke? Semoga dapat sampaikan kepada Samira. Oke, Samira Farahnas tuh disebutnya. Samira Farahnas, sebutkan fitnahan Anda semua dengan menyebutkan nama saya. Jangan pengecut, oke? Gitu. Mantap itu baru mantap. Aku takut. Orang kalau begitu, itu justru harus dilawan. Karena kalau dia nggak dilawan, itu mulutnya gede kali. Tapi kalau dia dilawan, nyalinya tuh Hello Kitty. Ciut nyalinya kalau dilawan. Begitu ya. Terus itu jawab apa pertanyaanku tadi belum dijawab. Apa Oh teros? ya, Definisi untuk overclaim itu overclaim. apa? Ya, overclaim itu klaim yang berlebihan. Klaim itu apa? Klaim itu adalah eh, manfaat dari suatu produk, gitu. Efek dari suatu produk, gitu kan? Kalau efeknya, jadi suatu produk itu bisa melakukan sampai sejauh mana nih? Bisa memberi manfaat sampai sejauh mana? Ya sampai sejauh itu juga boleh membuat klaim, gitu, ya kan? Kalau ada apa? Ada pernyataan klaim yang melebihi dari yang mampu dibuat produk, ya itu namanya overclaim. Nah, jadi di sini aku tekankan lagi, kalau si Samira Farahnas menyebut-nyebut suatu produk itu overclaim dengan hanya melampirkan uji lab, itu tidak benar. Nah, dia juga sudah melakukan pembodohan masyarakat. Jadi Samira Farahnas sudah melakukan pembodohan masyarakat dengan menyebutkan suatu produk overclaim dengan mencantumkan hasil uji lab. Karena hasil uji lab itu tidak menunjukkan kemampuan dari produk. Ngerti nggak? Clear banget kan? Iya. Seclear itu Nah, kan? oke. Berarti kalau misal contohnya tadi kan sesuatu yang berlebihan bisa dikatain overclaim gitu kan. Nah, bisa nggak yang tadi aku sampaikan kayak ke dokter Jane tadi ketika ada suatu produk nih katanya yang memutihkan gigi gitu kan, tapi gigi itu nggak putih-putih, contoh seperti itu, satu itu. Keduanya ada lagi nih, ada makanan, produk makanan gitu kan, enak sehat bergizi, tapi endingnya apa, dia mungkin nggak sehat, kayak gitu. Terus nanti ada obat nih, obat penggemuk cepat kayak gitu kan, tulisannya nih obat penggemuk cepat ya kan. Nah endingnya kok nggak gemuk-gemuk, malah dia kurus. Nah akan tetapi itu kan ada beberapa orang nih, ada beberapa orang yang mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan di produk itu. Tapi ada beberapa orang yang bener-bener digosok giginya bener-bener putih. Terus pas makan dia bener sehat, ya sehat. Karena apa? Menurutku belum tentu dampak itu bisa semua orang bisa merasakan kan. Menurutku ya, karena imun orang dari kondisi orang itu kan juga beda-beda. Kalau masalah kesehatan itu yang dimakan nanti sehat, nah, minum ini baru nanti bisa sembuh, istilahnya kayak gitu. Tapi kenyataannya diminum, ada minum obat, habis minum obat mati, itu kan juga ada. Buruk banget contohnya. Nah, bagaimana kalau menurut pendapat Apeteros itu? Apakah bisa dilaporkan juga? Bisa dituduh itu overclaim? Kalau klaim itu kan harus berdasarkan bukti ya, jadi nggak sembarangan suatu produk dibilang misalnya memutihkan gigi gitu. Harus ada buktinya. Ketika memakai produk ini sudah terbukti ada pengujian bahwa satu orang atau berapa orang pakai produk ini, dipakai selama misalnya 3 bulan, ada perubahan nih, ya kan? Ada perubahan, tadinya giginya sekuning apa, bisa jadi seputih apa. Berarti kan karena berdasarkan bukti itu boleh nih, oke, produk kamu boleh nih bilang
memutihkan gigi gitu kan. Nah, itu kan kalau jadi konsumen juga mesti tahu ukuran memutihkannya itu kan nggak langsung satu kali pakai, tapi harus misalnya dalam sekian waktu, sebulan ada peningkatan dari kuning segini jadi ada kuning gradasi gitu. Nah, itu kan juga bisa dianggap oh berarti memang berfungsi ya kan, tapi keadaan awal seseorang itu kan beda-beda kan, mulainya dari mana nih. Sampai jadi apa perlahan-lahan bisa sampai kepada target yang diinginkan. Mesti mesti tahu diri juga lah konsumennya. Jangan semuanya simsalabim. Pengen pengen Hmm, dapat yang apa? Yang efeknya instan. Tapi yang pasti kalau produk itu boleh mengklaim sesuatu berarti ada bukti yang sudah ditunjukkan apa yang diuji ya dari produk itu. Nah, terus siapa eh, ujinya itu kan udah ada kayak ada standar-standarnya lah. Nah, jadi nggak sembarangan satu kali uji atau nggak seenaknya gitu. Jadi ada standar pengujian terhadap produk. Nah itu pengujiannya itu kan pengujian terhadap efek, bukan terhadap komposisi. Ini berapa persen, berapa persen, berapa persen, berapa persen, nggak gitu. Mau berapa persen deh, ya, mau lu cuma air semburan dukun, kalau hasil ujinya itu membuktikan bahwa semburan apa air semburan dukun bisa memutihkan gigi, kumur-kumur pakai air semburan dukun, tapi sudah melewati pengujian yang standar tadi, ternyata memberikan hasil yang apa terbukti memberikan efek itu, ya silakan aja membuat klaim itu. ini sangat sangat menarik ya ketika kita membicarakan overclaim dan Komposisi eh misalnya. ya, overclaim sama tadi konsumen. Nah, ini menarik nih, ada dua bahan nih. Konsumen dan overclaim. Siapa yang bisa eh istilahnya ini nih, barang ini overclaim. Nah, itu kira-kira masyarakat biasa atau mungkin seorang apoteros atau seorang dokter itu bisa mengatakan overclaim atau mungkin ada badan yang bisa mengucapkan ini loh, ini overclaim. Siapa yang berhak Eh, menentukan Sebenarnya itu itu yang klaim overclaim itu atau tidak? diatur ya, diatur sama Mm-mm. BPOM. Klaim itu diatur sama BPOM. Jadi produk itu tidak boleh. Jadi kalau yang paling gampang nih buat konsumen, lihat aja di kemasannya. Karena yang Mm-mm. ada di kemasan itulah yang diizinkan ya. Klaim diizinkan itu pasti tertera di kemasan. Biasanya nih sekarang nih pelaku usaha yang bandel-bandel ini, iklan di e-commerce-nya, iklan di Instagram-nya, iklan di TikTok-nya itu nggak sama sama yang ada di kemasan. Itu jadinya overclaim. Jadi paling gampang konsumen ya lihat aja yang di kemasan terus sejauh mana gitu. Kalau yang di kemasan udah Hmm, paten tuh, kalau kemasan kan diperiksa nih. Nulis apa aja nih di kemasan nih. Misalnya nih krim pemutih gitu. Krim pemutih, krim kan nggak boleh. Whitening cream kan nggak boleh. mm-mm. Pasti di kemasannya brightening cream. Tapi kadang-kadang banyak yang nakal nih, banyak yang nakal bikin iklan di sosial medianya memutihkan dalam 7 hari. Nah itu kan jadi nggak sama kan apa yang diiklankan sama yang nempel di kemasan. Nah itu kalian bisa langsung ngecek dan memutuskan sendiri berarti produk tersebut overclaim. Berarti secara tidak langsung yang bisa harus mengeklaim ini adalah overclaim Gini, itu. ya bentar-bentar nih si anti mainstream yang bodoh sekali ini ya. Saya nggak bisa bilang uji lab itu ada banyak sayangku, ya. Ya, jadi kalian-kalian ini jangan mau dibodohi sama Samira Farahnas lah. Uji lab itu ada banyak. Lab itu bukan cuma nguji satu hal sayang. Ya, Samira Farahnas ini hanya menguji komposisi tertentu. Ya, itu tidak berpengaruh kepada klaim. Yang saya maksud tadi uji lab adalah uji klinis. Ya, itu beda pengujian sayang. Ya, jangan mau dibodoh-bodohi sama Samira Farahnas. Ada mode perang nih gue. Oke, oke, oke. Berarti kalau soal overclaim seperti itu ya.
Nah, bisa digaris Kecil. bawahi berarti secara tidak langsung siapa yang berhak untuk bisa mengatakan ini barang ini overclaim. Ya BPOM dong, satu-satunya lembaga Nah, yang punya gitu. kewenangan. Nah, itu yang aku maksud. Jadi jelas BPOM yang berhak menentukan ini adalah overclaim, gitu ya. Terus menarik lagi ketika kita ngomongin konsumen, ya. Siapa saja yang bisa dikatakan konsumen? Apakah dengan kita, contoh, aku membeli produk dokter Janet nih, tapi nggak aku pakai, baru aku beli nih, Apakah aku bisa dikatakan konsumen? Nah, Ya nggak terus, bisa. nah makanya ya bentar dokter, apakah harusnya seperti apa seseorang bisa dikatakan konsumen? Seperti Konsumen itu. itu orang yang memakai, membeli, dan memakai. Dan konsumen itu tentunya dia membeli dan dia punya itikat yang baik untuk memakai. Ya kan, bukan membeli terus untuk cari-cari kesalahan. Itu kan bukan seperti itu namanya bukan konsumen, itu namanya persaingan dagang, kan begitu. Misalnya saya dagangnya mie ayam begitu, tapi saya mereview mie ayam yang lainnya, oh nggak enak, kurang asin, kurang manis, kurang bumbu, kan sesuka saya mau ngomong apa. Boleh nggak seperti itu? Kan nggak boleh. Ya kan? Misalnya saya dagang ayam gitu. Terus Miss Julie juga dagang mie ayam. Terus saya mereview mie ayamnya Miss Julie ini garamnya cuman sedikit. Ayamnya cuman satu potong gitu. Boleh nggak begitu? Kan nggak boleh. Ya kan? Terus giliran dagangan kita di review orang marah-marah, kan begitu. Kan nggak boleh. Ya kan yang jadi hakim yang adil ya BPOM. Kan begitu. Karena BPOM nggak punya kepentingan untuk menjatuhkan produk atau dagangan orang lain, kan begitu. Maria Lota ketakutan karena biasanya kan kumpulnya dengan topeng. Kalau kumpul dengan dokter Janet dia ketakutan. Netral aja bisa. Bukan gitu. Aku takut ini Rose ini mulai mode perang ini loh. Ya Allah. Mode perang yang disebutkan dia itu loh. Serem. Dokter itu takutnya sama dokter Janet. Dokter itu takutnya sama Miss Gosip. Dokter itu takutnya sama APT Rose. Begitu. Jadi kalau orang berani dia takut. Kalau orang takut dia mangap gitu. Makanya teman-teman yang produknya di review-review dengan gak benar sama dokter ini jangan diem. Kayak Michelle Halim itu jangan diem, lawan. Begitu. Kalau dia lawan dia takut. Aku aja diserang dok, siapa namaste, padahal udah namaste loh. Diserang. Iya, kalau orang yang nggak sependapat dengan topeng pasti diserang. Oh, halo Nggak, Mbak. dokter. Halo juga. Namaste. Tunggu Kalau nggak sebentar. bahas doktip nggak rame, justru doktip yang bahas dulu supaya dia cari rame, ya kan? Justru doktip itu membahasnya ke DRL, ke Resa, begitu kan? Dia cari orang yang sudah rame, pansos, begitu, ya kan? Kalau Dokter sesuai sorry. datanya, Pak, datanya salah, makanya saya bilang saya berani Doktip sesuai data. Doktip sesuai data. Sorry nih, aku mau ngomong nih. Doktip katanya sesuai data. Kenapa waktu pas ada yang nge-review produknya dia marah-marah, giliran produk orang lain di-review sama dia nggak boleh marah orang lain. Jelas. Dokter pakai kacamata hitam. Kenapa? Karena dia bersembunyi di balik topengnya, di balik kacamatanya. Orang kalau jujur itu dilihat dari mata.
Kalau dia menutupi mata, ya kan berarti ada apa dari matanya itu, karena dia menyimpan 1000 kebohongan di situ. Nih pokoknya aku habis sholat barusan aku berdoa semoga nih beres nih cepet beres lah. Dan aduh Doktip tolong dong istighfar kamu Eh, tuh. Ini panas sabar ini, namaste, sabar, padahal sabar baru namaste. matahari baru Ini aku, terbit. Matahari baru aku terbit. lagi mau, Ngapain aku kita lagi ini mau panas? wawancara. Sebenarnya itu aku Kita mau ngomong pengen top ini M aja. mumpung ini ada ya kan, ada narasumber. Sebenarnya itu aku ingin memanfaatkan ini mumpung ada narasumber. Aku mau bertanya sebenarnya, nanti bisa Enggak kita kayak bikin. kemarin nih. Maaf ya Dok, aku mau ngomong di sini Dok. Kayak kemarin waktu Ya, pas kenapa? Dokter Janet di sebelah katanya diturunin sama teteh aku, Teh Maria, padahal nggak bener. Nah, sekarang di sini kan komalnya enak kan, pada ngobrol. Tapi kan ada orang yang ngepelintir, katanya lagi ribut lah inilah bla bla bla. Nah, terus ada lagi pertanyaan tentang si si D, si C, si B, si C. Aduh, mana banyak yang komal tentang yang aja. Di sini kan sekarang udah ada dokter nih, Dok. Sebenarnya Ya, dokter terus ini sering komunikasi nggak sih sama Doktip? Aku pengen nanya deh. komunikasi yang seperti apa maksudnya? Bilang gitu loh ke Doktip, bisa nggak sih stop, capek gitu loh. Kasihan juga kan polisinya. Bolak-balik bikin laporan. Ini itu kagak capek apa, kasihan tahu. Ya, soalnya ya ada yang bilang ke aku, ini ada yang bilang ke aku ya, kalau mau buktinya boleh aku spill. Ada yang bilang sama Jangan, aku, jangan. karena jangan dihentikan lah, kan itu caranya nyari duit gitu. Ada yang bilang gitu soalnya. Jadi gini, siapa namaste ya. Saya sering komunikasi nggak sama Doktip. Kalau yang namanya Doktip nggak sering komunikasi, paling dia DM-nya marah-marah sama saya itu. Tapi kalau yang namanya Samira Farahnas, kita dulu bersahabat begitu. Kalau seminar apa itu kita sering jalan bareng ke luar negeri, seperti itu. Kalau yang selama Doktip itu ya kita enggak bersahabat, karena ya itu tadi apa yang disampaikan itu semua kebohongan yang disampaikan oleh APT Rus itu. Apa yang disampaikan itu kebohongan, itulah yang harus kita ungkap, ya kan. Kalau saya ya kenapa saya akhirnya speak up, walaupun tadinya tuh juga nggak mau gitu ya, takut juga dengan buser-buser dia yang 125.000 buser pasukan udara itu kan. Dia ngomong sendiri tuh dia punya 125.000 pasukan udara. Dia ngomong sendiri itu. Pasukan udara itu apa ini? Maksudnya buser. Begitu. Nah, kok dia nuduh-nuduh orang lain jadi buser, yang punya buser tuh dia. Yang sekarang sudah ditangkap itu. Seperti itu. Nah, kenapa saya akhirnya harus bicara? Ya namanya kebohongan tuh harus diungkap. Nggak boleh kebohongan tuh dibiarin. Begitu, ya kan? Kalau kita tahu itu kebohongan terus kita diam aja, artinya kita akan menyetujui kebohongan itu. Kalau kita tahu dan kita diam aja, yang nanggung dosanya kan kita juga. Mau nggak kita menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain? Nggak mau saya. Agama saya mengajarkan kalau iya katakan iya, enggak katakan enggak, itu. Jadi saya harus mengatakan itu yang dikatakan oleh Topeng itu nggak benar. Walaupun awalnya lawan saya basar-basar semua, tapi sekarang ya puji Tuhan basar-basarnya sudah mulai berkurang kan. Banyak orang, banyak masyarakat sekarang lebih tercerahkan kan, lebih banyak yang mengerti. Begitu. Dokter Janet, ini ada komenan nih, biar mungkin teman-teman juga di bawah bisa dimengerti ya. Ini disclaimer dulu ya teman-teman, di sini kita bukan untuk menghujat siapapun, untuk menjatuhkan, merendahkan, tidak. Ini saya mungkin istilahnya kayak mewawancarai, mungkin kita bisa katakan narasumber ya di sini ya, PT Ros dan Dokter Janet di sini ya. Ini ada pertanyaan nih. Mungkin tadi teman-teman mendengarkan itu. Kebohongan yang dilakukan Dokter itu apa? Nah, mungkin bisa dijelaskan mungkin kebohongan apa yang mungkin dimaksud itu. Semua yang dia katakan itu kebohongan. Semua.
Contohnya bisa dikasih ini contohnya nggak? Contoh apa gitu? Contohnya, dia mengatakan, pernah ada video yang mengatakan si dokter Reza itu dia ada import dari produk mana, memasukkan izin NA. Ternyata yang memasukkan izin NA ya dia sendiri. Begitu, ya. Terus apalagi semua kebohongan. Termasuk DNA salmon di rumah saja. Ini loh ada tutupnya. Itu kebohongan yang parah. Dia menggunakan ketidaktahuan netizen ya untuk memprovokasi netizen terhadap Dr. Richard Lee. Produk Ribeskin itu dari pabriknya boleh cek sendiri di websitenya Ribeskin. Dicek sendiri, sediaannya itu aslinya dari Korea memang tidak ada tutupnya. Tapi begitu didramatisir kemana-mana, seorang dokter menjual produk tidak ada tutupnya. Ya Allah ya Robi, kebohongan apa ini, orang mulut dajjal itu. Ya, semua yang dikatakan tuh bohong. Begitu, termasuk uji labnya dia itu yang dijelaskan oleh APT Rose itu. Ya, niacinamide 0, sekian overclaim itu bohong. Kan dijawab, dikatakan oleh jaksa waktu dia sidang Nikita Mirzani. Iya kan, mana hasil lab uji lab palsu. Itu kan jaksa membacakan itu. Ya kan, jadi kan mereka intent komunikasi antara NM, Doktip sama Dr. O itu kan intent komunikasi. Dibacakan oleh jaksa. Ya sudah, kita bully aja. Mana itu dengan uji lab palsu? Nah itu. Ya, jadi palsu uji lab itu semua. Masyarakat kenapa percaya dengan yang ditunjukkan hanya kotak-kotak di sosmed? Pernah nggak dia menunjukkan satu lembar surat? Ya, di atasnya ada merek apa? Ya, merek tertentu. Kemudian ada tanda tangannya BPOM, nggak ada kan? Cuman kotak-kotak doang. Tahu dari mana palsu? Ya itu kan satu, jaksa yang bilang itu dari chattingan-chattingan antara DRO, Nikmir sama si Dokpeng. Itu chat mereka. Gunakan aja menghujat mereka dengan hasil lab palsu. Dan juga selama ini apa pernah kalian dipertontonkan hasil uji lab satu surat lebar, satu lengkap surat lengkap? Gak ada kan? Cuman kotak-kotak yang bisa dibuat dengan Excel ataupun Word. Ya kan? Benar nggak Miss Juliet? Kalau cuman kotak-kotak aja bisa dibuat. Tapi kenapa masyarakat percaya? Itu kan namanya BODO. Ya kan, nanti kalau dibilang 78 marah, itu kan. Tapi kalian nggak mau mencari informasi yang sebenar-benarnya. Dikasih tahu masih ngeyel, gitu kan repot. Oh, kalau aku suka mencari berita dan ini fakta kalau aku. Jadi aku tuh keponya, wah, Dan tahu tadi sendiri kan. pertanyaan kalau namaste, ya kan? Nggak bisa orang ini dihentikan namaste, nggak bisa. Karena buat dia, ya makin ribut, makin dia diwawancarain, ya kan TV-TV kan mewawancara ini, TV-TV juga kurang ajar semua ini. Ya oknum-oknum yang pencari ribut malah di Iya, makanya. wawancarain, gitu kan, oknum-oknum yang bohong diwawancarain, ya kan jadikan narasumber, begitu kan. Makanya si Deddy Kombuser kan bilang, ngatain si siapa itu, Densu, lu bebel ya, gitu. Orang pembohong begitu kok dijadiin narasumber kan begitu. Ya, nah, TV-TV itu malah menggunakan dia untuk narasumber, wawancara, itu kan panggung dia. Jadi gimana mau berhenti? Satu-satunya yang bisa menghentikan dia adalah di proses hukum. Tapi bukannya dia udah jadi tersangka ya? Iya, jadi tersangka mesti banyak karena sayangnya undang-undang ITE itu paling hukuman maksimalnya cuma 2 tahun. Nanti divonis-vonis paling 9 bulan, katanya kan begitu. Tapi kalau semua masyarakat yang produknya dihina-hina itu kompak mau lapor, ya kan? Nanti 2 tahun, oke lah, 1 tahun dia kena. Nanti keluar 1 tahun, kena lagi 1 tahun. Nanti kena lagi 2 tahun. Produknya memalsukan, kena lagi 12 tahun. Begitu loh.
harus kompak. Tapi yang keren tuh si Kalau itu ya kita mau Michelle Halim tuh ya, dia waktu pas diserang ya santai wae. ya Michelle ya tenang wae karena apa ya kalau dia merasa nggak salah ya ngapain harus pusing gitu kan, tetapi produk dia kan dijelek-jelekan ya harusnya dia lapor pencemaran nama baik. Kalau semua orang pada diem aja nggak mau lapor ya kan, semua orang pada diem aja nggak mau lapor terus gimana Kasihan begitu mungkin itunya pole lainnya, Dok. Ngurusinnya itu ya. mulu. Ya memang benar, tapi ya ini nggak bisa kalau nggak pakai hukum. Ngelawan orang ini harus hukum, itu aja. Berarti Begitu. berarti faktanya katanya DR apa DRL salah kan? Ya mungkin dari salah satu penyidik ada yang mengarah ke salahnya DRL. Jadi nggak semua laporan Doktip salah atau Ya si benar. Baby Putri ya dokter kalau bohong coba salah satu hasil uji SIK-nya diambil dicek ulang. Sudah dicek ulang semua, Baby ya. Dokter Reza Gladys melakukan cek ulang, hasilnya sudah ada semua. Ya, tidak seperti yang ditunjukkan oleh Topeng itu di sosmed. Ya, Dokter Gregory juga melakukan uji lab. Ya, siapa lagi itu siapa lagi itu aku lupa. Ya, juga melakukan uji lab. Ya, semua sudah ada VT-nya di sosmed. Tapi ketika mereka lapor ke BPOM, BPOM sepertinya mencegah mereka untuk lapor-lapor polisi gitu loh. Ya. Jadi kalau Dokter, kamu dokter. masih tanya cek lab ulang gitu, banyak video-video saya yang menunjukkan hasil labnya Dr. Reza Gladys maupun Dr. Gregory. Boleh Nah, dilihat sendiri dokter, lagi. dokter. Oke, dokter. Ini aku bertanya lagi perihal apa yang direview itu dari produk Dr. Reza Gladys katanya kan salah. Apakah itu tidak ya tadi yang udah disampaikan tadi ya. Apakah itu tidak menuju ke arahan ke fitnah? Ya, kalau memang itu fitnah dalam arti apa yang dituduhkan Dokter ini salah, ya kan? Berarti secara tidak langsung Dokter Reza Gladys kan bisa untuk melaporkan. Nah, kenapa Dokter Reza Gladys nggak melaporkan? Kan sudah dilaporkan. Waktu itu dilaporkan empat orang kan. Si NM, si Mail, si DRO, sama Topeng. Itu kan sudah dilaporkan. Cuman karena satu si Topeng ini kan belum ada aliran uang yang mengalir. Itu ya belum ada aliran uang yang mengalir, jadi itu belum bisa di ini. Terus termasuk DRO itu kuat banget itu backingannya, cuman sepertinya ini dia akan naik laporan lagi begitu. Kalau NM kan bisa langsung cepat karena ada aliran uang yang mengalir gitu ya. Nah, Mm. oke. Sekarang gini, itu kan yang direview kan sebenarnya kan banyak kan, bukan cuma Dokter Reza Gladys yang direview. Itu kan mungkin ada beberapa produk yang direview. Kalau memang itu tidak benar, itu tidak benar, kenapa tidak melaporkan semua gitu loh? Maksudnya mungkin Ya netizen itu teman-teman tadi semua enggak bertanya-tanya. ya itu tadi yang sayangnya orang-orang ini pada apa pada nggak mau ribut, pada nggak mau lapor, nggak mau ribut karena lapor polisi itu kan ya biaya. Ya kan urusan polisi itu kan biaya. Nanti pengacara segala macam itu kan biaya semua. Begitu. Iya kan? Orang nggak mau gitu. Nah, Dokter Reza ini yang melapor. Kenapa? Ya salah satunya atas saran saya salah satunya. Gitu. Tadinya Dokter Reza juga gak mau lapor, termasuk si Topeng sampai minta 20M itu nggak lapor dia. Begitu. Saya yang dorong dia untuk lapor. Menarik. Kata-kata 20M nih sudah terucap dari Dokter Janet nih.
20M itu dari mana sih sebenarnya bisa terucap dari Dokter Janet? Bahkan kemarin-kemarin saya lihat kan juga banyak sekali tuh ya, bukan banyak sih, tapi ada berita di sosial media juga tentang 20M. Dari mana itu 20M itu? Ya dari mulutnya si Topeng. Eh, Videonya ada, perihal apa? rekaman suaranya ada. Perihal 20M meminta siapa atau siapa yang meminta ke siapa gitu. Ya Topeng meminta ke suaminya Dokter Reza. Ada itu berarti ya. Ada Ada ucapan kan? yang Ada, meminta 20. rekamannya ada, videonya ada, CCTV-nya ada, itu kan. Itu kenapa kok nggak bisa naik, kasusnya belum bisa naik waktu itu. Mm-mm. Gitu. Hmm. Nggak ada penjebakan, yang buka suara kan dia, ya kan, yang buka suara dan minta 20M itu mulut dia. Gimana kok menjebak? Alasannya apa? Alasannya apa bisa meminta uang, bisa terucap Ya kan meminta uang 20? ada videonya jelas sekali, dia kan mengintimidasi, ya kan, dia disuruh DPR RI lah, disuruh Kapolri lah, disuruh apalah, disuruh minta duit. Lah kan dia sendiri yang minta duit. Nah, Berarti itu ada terpampang nyata rekaman ucapan itu meminta ya. iya, bukan keluar dari mulutnya si Dokter Mufid. Kalau dari mulutnya Dokter Mufid mungkin itu jebakan, tapi yang minta dia kok. Gimana mau ngomong jebakan sih? Gitu ya. Tapi apakah duit itu mungkin bisa dikatakan istilahnya memerah, sedangkan duit itu kan belum ada terjadinya transaksi. Menurut dokter sendiri tuh, apakah ya mungkin bisa dikatakan memerah, sedangkan duit mungkin ada ucapan itu 20M itu mau memeras gitu kan, mau memeras atau mungkin bisa dikatakan memeras atau apalah ya istilahnya itu. Kalau menurut dokter sendiri, apakah itu bisa dikatakan pemerasan? Karena Upaya. upaya ya berarti upaya ya. Jadi Upaya. penjelasannya upaya pemerasan. Tapi apakah duit itu sudah terjadi transaksi? Belum, berupaya. Belum terjadi, Julit. Belum terjadi. Kan Tapi belum kalau transaksi. Dok, kalau gitu boleh nanya nggak aku? Boleh. Kalau kayak gitu berarti NM dijebak dong. NM itu kalau dibilang dijebak saya nggak tahu ya. Tapi NM itu ikut-ikut narasinya Topeng. Si NM itu ikut-ikut narasinya Topeng. Jadi dia melihat peluang, wah ini bisa jadi duit nih. Begitu. Jadi dia ikut-ikutan membuli, ikut-ikutan mengintimidasi orang. Gitu kan. Kemudian menugaskanlah si DRO. Itu menugaskan si DRO kan itu kasusnya udah jelas lah, udah di persidangan sudah jelas sekali lah. Jadi dia menugaskan DRO untuk menghubungi Dokter Reza Gladys, ayolah damai gitu kan, sekian M gitu, termasuk Richard Lee. Richard Lee juga begitu, saya lihat banget itu WA-nya DRO ke Richard Lee. Begitu, jadi kalau dijebak, siapa yang menjebak? Nggak ada gitu ya. Tapi NM terlibat pada apa? Terlibat ya pada permainannya, terjebak pada permainannya Doktip. Begitu. Berarti bisa aku asumsikan sebetulnya NM itu korban dong ya, Dok? Dikorbankan gitu. Korban dari ketidaktahuan satu. Ya, korban dari ketidaktahuan, tapi juga korban dari keserakahan.
Karena dia melihat, wah ini bisa jadi duit, kan gitu. Ya, bentar dok. Berarti secara tidak langsung itu Nikita korban atau dikorbankan dari apa gitu? Ya, mungkin bisa diulang dok. Maksudnya teman-teman biar biar Kalau tahu. Nikita itu korban dari ketidaktahuan. Dia nggak mengerti apa yang disampaikan. Ngerti kah? Dia ngerti kah? Dia harusnya ngerti karena dia sendiri yang ngomong mana hasil uji lab palsu, harusnya ngerti begitu. Kalau produknya DRG nggak bermasalah, nggak mungkin Doktif dan NM bersuara. Faktanya adalah nggak satu pun produknya DRG itu yang dicabut oleh BPOM. Sementara produknya Doktif malah dicabut 4 produk. Itu pakarnya tuh APT Rose itu yang ngelaporin. Begitu ya. Jadi ini buzzer ini jangan kalian tuh cari-cari uang dengan cara-cara begitu ya, menyebabkan berita nggak baik gitu ya. Menyebarkan berita nggak baik, sudah dikasih tahu masih ngeyel begitu, nggak baik ya. Kalian itu mencari makan dengan begitu tuh nggak baik ya. Kalian mencari makan di atas penderitaan orang lain ya, produk orang lain yang dihujat ya, karyawan orang lain yang akhirnya di PHK kan begitu ya, gara-gara tindakan kalian itu nggak amanah. Apapun agama kamu tak kasih tahu ya, cari uang dengan begitu tuh nggak amanah. Oke, kutukannya itu 7 turunan kekutukan ke anak-anak kamu, cucu-cucu kamu. Nggak akan amanah. Ya, orang-orang yang kerjanya makan uang dengan cara memfitnah itu nggak amanah. Kutukannya sampai ke anak cucu, ngerti? Jadi jangan sampai anak cucumu nanti itu kekurangan makan ya, karena ya rezekinya seret gitu ya, rezekinya seret seperti itu. Halo Pak Kimis nih. Loh iya, kalau orang tua berbuat yang nggak benar itu kutukannya sampai ke anak cucu. Itu yang saya pahami dari agama saya. Makanya jadi orang tua, makanya jadi orang itu berbuatlah yang baik-baik supaya anak cucu kita itu dapat berkat. Begitu. Kalau kamu berbuat yang nggak benar, nanti anak cucumu yang kena kutuk. Nggak mengadili sesama manusia. Ini ajaran agama saya. Makanya jadi orang itu yang baik-baik. Begitu. Yang baik-baik, mulutnya ngomong yang baik. Jangan memfitnah, kan begitu. Ya nggak bawa agama. Ya, saya menyebarkan berita kebaikan loh. Ya, kalau kamu terus memfitnah itu agamamu apa? Kok diajarin memfitnah, kan begitu. Ya kan? Agama mana yang mengajarkan fitnah? Nggak ada satupun agama yang mengajarkan fitnah. Bener nggak? Ayo Miss Juliet, agama apa yang mengizinkan memfitnah? Agama apa yang mengajarkan kita boleh membuli? Agama apa? Ya kalau setahu saya nih dok, apapun perbuatan kita, bagaimanapun tindak tanduk kita, istilahnya perbuatan kita yang kita lakukan, kita berbuat baik akan berbalik baik kepada diri kita. Nah, Ketika kita bener. berbuat jahat, itu akan berbalik ke diri kita. Bener, gak cuma sampai diri kita, ke anak cucu kita. Kalau diri kita nih berbuat baik itu berkahnya tuh sampai ke anak cucu. Begitu. Teh Maria siapa? Begitu. Ya, karena banyak ini reseller tuh DM saya, dok kita tuh reseller loh, kita nggak ngerti masalahnya begini. Seperti itu ya. Jadi kan orang-orang seperti ini kan mematikan rezekinya orang.
Nah, pertanyaanku tadi dok, tar dulu. Ini kata siapa? Call me Ika. Teteh Maria bukannya kemarin marah-marah gara-gara dokter Janet, kenapa sekarang malah kumal bareng? Ini namanya kita orang dewasa bersosial media. Aku kemarin nggak marah-marah, aku menjelaskan. Ya nggak dokter Janet? Ini namanya kita orang dewasa, nggak berantem aku sama dokter Janet. Emang dokter Janet marah sama aku? Marah apa? Enggak kan? Enggak, netizen tuh suka begitu, aneh. Aku cuma menjelaskan dokter Janet, aku bilang gitu, bukan aku yang nurunin di koma gitu doang, nggak marah-marah sama dokter Janet. Saya juga nggak tahu siapa yang nurunin saya kan. Iya, ini nggak ada deterjen kalau emang aku dok, suka gitu. nggak. Nah, kalau aku dok, dari dulu itu aku jarang untuk, bahkan nggak pernah aku naik, apa maksudnya untuk nurunin orang-orang yang ada, meskipun dia berantem ya, paling aku mentok, aku mute itu kalau udah parah, aku mute aja. Tapi kan aku punya moderator dan aku juga nggak bisa nuduh moderator ini enggak. Terkadang itu juga kita tahu-tahu mental itu dari sistem TikTok itu pun juga aku pernah ngalamin. Tahu-tahu aku mental di komal. Bahkan bukan cuma orang-orang yang di komal, bahkan hostnya pun bisa mental. Tahu-tahu kembali ke menu awal gitu. Jadi kita harus login lagi baru bener-bener bisa live ulang, live apa lanjutkan kayak gitu. Itu pernah. Jadi terkadang kita juga harus positive thinking, jangan ada tuduhan ini aku diturunkan atau mungkin aku enggak gitu. Kalau itu terjadi ya, cuma terkadang ada yang mungkin dari moderatorku mungkin kalau ada ya dok ya, kalau ada mungkin minta maaf kayak gitu kalau di sini mungkin ya kalau ada, tapi setauku kalau masalah mental gitu ada sistem juga kok yang mungkin kita tahu-tahu mental kayak gitu. Ini penjelasanku ya, jadi jangan digiring-giring ya teman-teman ya, bukan berarti nanti Teteh Maria Lota itu Teteh Maria Lota mesti kan giringannya kan bermuka dua atau apa kita semua ini berhak menentukan pilihan apapun pendapat kita, seharusnya apa kita harus bisa saling menghargai, tapi stop jangan menghujat untuk terlalu berlebihan. Kita pengen dihargain, tapi setidaknya kita harus bisa menghargai orang, menghargai pendapat orang. Kita tidak bisa untuk seseorang sejalan sama kita, jangankan orang lain, terkadang pasangan diri kita sendiri untuk diajak sejalan aja susah. Makanya kita harus juga bisa mengerti pemikiran orang itu tidak bisa kita atur. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini Rose Teteh tidur Maria kayaknya, Rose. Narok kayaknya. Oke, Tidur. saya izin turun dulu ya. Iya, terima kasih ya. Mungkin Terima dari kasih, sampai ketemu lagi. terima kasih Rose, untuk tidur ya Rose. Eh, wawancaranya hari ini. Terima kasih ya.